Halo Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan diberi semangat yang luar biasa di usia sekarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir ke video ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung di channel Vitalitas Abadi, saya ucapkan selamat datang. Di sini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang cara menjaga kesehatan, vitalitas, dan semangat hidup di usia lanjut. Saya percaya setiap orang berhak untuk tetap merasa bugar dan percaya diri, berapapun usianya. Banyak orang bilang, kalau sudah tua, ya wajar lemah. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak masalah kesehatan yang kita anggap sebagai takdir usia tua, padahal sebenarnya bisa dicegah, bahkan dibalikkan asalkan kita tahu caranya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi pria usia 60 tahun ke atas. Kalau Bapa merasa mulai kehilangan tenaga, mudah lelah, atau merasa gairah hidup berkurang, tenang, Anda tidak sendiri. Dan kabar baiknya, ada solusi alami dan sederhana yang bisa bantu mengembalikan vitalitas seperti dulu lagi. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan sepasang suami istri. Kita sebut saja namanya Pak Rudi dan Bu Sari. Waktu pertama kali mereka datang, wajah mereka kelihatan kusut, lelah, seperti menyimpan beban yang berat tapi tidak tahu harus bicara ke siapa. Pak Rudi waktu itu tampak murung, matanya sayu. Bu Sari hanya duduk diam, memandangi lantai. Dari cara mereka bicara, saya tahu ini bukan cuma soal fisik ada yang mengganjal di hati. Tapi seminggu kemudian, mereka datang lagi. Kali ini berbeda total. Pak Rudi masuk ruangan dengan senyum lebar. Wajahnya bersinar. Bu Sari tertawa kecil, pipinya bersemu. Saya langsung penasaran. Wah, ada apa nih? Kok kelihatan bahagia sekali? Ternyata, Pak Rudi bilang dia sudah mencoba saran sederhana yang saya berikan waktu itu. Pola makan yang lebih bergizi, mulai konsumsi vitamin tertentu, dan bangun pagi jalan kaki sebentar. Hasilnya luar biasa. Dalam waktu singkat, stamina tubuhnya membaik, gairah hidupnya bangkit lagi. Bahkan kehidupan intim dengan istrinya juga jadi harmonis kembali. Bu Sari sambil tersipu bilang, rasanya seperti kembali ke masa awal pernikahan, Dok. Momen seperti ini yang selalu mengingatkan saya bahwa usia bukan batas. Asal tubuh diberi apa yang dibutuhkan, ia akan merespons. Dan kadang, perubahan kecil bisa membawa dampak besar untuk kesehatan, hubungan, dan kebahagiaan rumah tangga. Kalau kita bicara soal pria usia 60 tahun ke atas, satu hal yang sering mereka keluhkan adalah soal stamina. Banyak yang bilang, saya masih punya keinginan, Dok, tapi tubuh rasanya nggak sanggup. Dan itu bukan hal yang aneh, justru sangat umum. Yang lebih sering terjadi adalah begini. Keinginan masih ada, semangat masih menyala di dalam hati, tapi ketika momen datang, tubuh seperti tidak siap. Alat vital sulit untuk ereksi atau tidak bisa bertahan lama. Hal ini bikin banyak pria merasa frustrasi, bahkan malu dengan pasangan. Apalagi kalau istrinya masih cukup muda, misalnya masih di usia 40-an atau 50-an, perbedaan ini bisa menimbulkan jarak emosional tanpa disadari. Banyak pria memilih diam. Mereka anggap itu sebagai nasib. Ada juga yang merasa tidak enak hati untuk bicara terbuka, bahkan kepada dokter sekalipun. Tapi justru disitulah masalahnya karena dibiarkan. Kondisi ini sering makin memburuk. Padahal penurunan stamina seperti ini bukan takdir yang tidak bisa dilawan. Dalam banyak kasus, ini bukan karena tubuh rusak, tapi karena tubuh kekurangan bahan bakar untuk berfungsi normal. Bisa jadi karena kurang nutrisi, kurang gerak, atau karena stres berkepanjangan. Tubuh manusia itu luar biasa. Kalau kita tahu penyebabnya dan tahu cara memberi apa yang dibutuhkan tubuh, maka bukan tidak mungkin vitalitas itu bisa bangkit kembali bahkan di usia senja sekalipun. Banyak orang mengira bahwa penurunan tenaga, gairah, dan kekuatan di usia lanjut adalah sesuatu yang pasti terjadi karena faktor usia. Mereka berkata, ya wajarlah, sudah tua. Tapi sebagai seorang profesional di bidang kesehatan, saya ingin luruskan pandangan ini. Memang benar, seiring bertambahnya usia, ada perubahan alami di dalam tubuh. Tapi perubahan itu tidak otomatis, berarti tubuh akan lemah dan tidak bertenaga.
Banyak orang di usia 60 bahkan 70 tahun yang tetap aktif, segar, dan penuh semangat. Apa bedanya? Jawabannya ada di cara mereka merawat tubuhnya. Tubuh manusia itu seperti mesin. Semakin tua usianya, memang perlu perawatan lebih, tapi bukan berarti tidak bisa bekerja optimal. Bayangkan mobil tua yang rutin diganti oli, dicek mesinnya, dan diberi bahan bakar berkualitas tentu tetap bisa melaju dengan baik. Masalahnya, banyak orang yang secara tidak sadar membiarkan tubuhnya kekurangan nutrisi penting. Makan asal kenyang, jarang bergerak, tidur tidak teratur, dan pikiran penuh beban. Lama-lama, tubuh kehabisan bahan bakar. Akhirnya, tenaga menurun, gairah memudar, dan tubuh terasa berat untuk diajak beraktivitas. Padahal, banyak dari hal ini bisa kita kendalikan. Kalau kita mulai peduli dan memberikan apa yang dibutuhkan tubuh, maka proses penuaan tidak akan terasa seberat yang dibayangkan. Kita bisa tetap merasa hidup, kuat, dan bergairah bukan karena melawan usia, tapi karena bersahabat dengan tubuh kita sendiri. Jadi, kalau kita mau bicara jujur, penurunan vitalitas pada pria lanjut usia itu tidak cuma soal umur atau kurang nutrisi saja. Ada beberapa faktor penting lainnya yang perlu kita pahami, supaya kita tahu dari mana harus mulai memperbaiki. Pertama adalah hormon, terutama hormon testosteron. Ini adalah hormon utama pria yang bertanggung jawab atas gairah, energi, dan kekuatan otot. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron bisa menurun secara perlahan, tapi penurunannya tidak selalu parah. Dan kabar baiknya, kadar hormon ini masih bisa didukung dengan gaya hidup yang tepat. Kedua, ada masalah pada sistem peredaran darah. Banyak pria usia lanjut mengalami penyempitan pembuluh darah akibat pola makan tinggi, lemak jenuh atau kurang olahraga. Padahal, aliran darah yang lancar itu sangat penting untuk semua fungsi tubuh, termasuk fungsi seksual. Ketiga, dan ini yang sering terlupakan, adalah defisiensi vitamin dan mineral penting. Tubuh butuh alat bantu untuk memproduksi hormon, memperbaiki sel, dan menjaga fungsi jantung serta pembuluh darah. Kalau tidak dipenuhi, wajar kalau tubuh mulai menunjukkan gejala menurun. Yang penting dipahami adalah bahwa ketiga hal ini hormon, sirkulasi darah, dan nutrisi saling berhubungan. Tidak bisa hanya fokus di satu sisi saja. Kita harus melihatnya sebagai satu sistem. Nah, disinilah letak harapannya. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan konsisten, banyak kondisi yang tadinya menurun bisa kita pulihkan secara bertahap dan alami. Kalau kita mau bicara soal vitalitas pria, terutama di usia 60 tahun ke atas, maka ada satu hal yang nggak boleh diabaikan, yaitu sirkulasi darah. Ini adalah kunci utama. Tanpa aliran darah yang lancar, jangan berharap tubuh bisa berfungsi optimal, apalagi untuk urusan keintiman. Kenapa sirkulasi darah itu begitu penting? Karena semua organ tubuh, termasuk organ vital pria, butuh oksigen dan nutrisi untuk bekerja. Dan semuanya itu diantar lewat darah. Bayangkan seperti sungai yang membawa air ke sawah. Kalau alirannya tersumbat, sawah jadi kering, tanaman gak bisa tumbuh, tubuh kita pun begitu. Nah, salah satu senyawa alami yang sangat berperan dalam kelancaran aliran darah adalah oksida nitrat. Ini adalah zat yang diproduksi oleh tubuh dan fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah supaya darah bisa mengalir lebih lancar. Semakin baik aliran darah, semakin sehat juga fungsi tubuh, termasuk kemampuan untuk ereksi yang maksimal dan tahan lama. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, produksi oksida nitrat dalam tubuh makin menurun. Itu sebabnya banyak pria yang mulai merasa tidak sekuat dulu, meskipun hasratnya masih ada. Dan penurunan oksida nitrat ini bukan terjadi begitu saja, tapi sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi kita sehari-hari. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kembali vitalitas, jangan hanya fokus pada gejalanya. Kita perlu memperbaiki sistem peredaran darah ini dari akarnya. Karena ketika darah mengalir dengan baik, tubuh pun akan merespons dengan semangat yang baru. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling banyak ditunggu, yaitu solusi.
Dan kita mulai dari vitamin pertama yang punya peran luar biasa dalam mendukung vitalitas pria, yaitu vitamin D. Banyak orang mengira vitamin D hanya penting untuk kesehatan tulang, tapi sebenarnya fungsinya jauh lebih luas. Vitamin D adalah semacam saklar utama yang mengaktifkan banyak proses penting dalam tubuh, termasuk produksi oksida nitrat yang tadi kita bahas sebagai kunci untuk melancarkan aliran darah. Jadi, tanpa cukup vitamin D, tubuh akan kesulitan menghasilkan oksida nitrat. Akibatnya, pembuluh darah tidak melebar dengan baik, sirkulasi terganggu, dan tentu saja ini berdampak langsung pada performa pria, baik dari sisi tenaga maupun fungsi seksual. Masalahnya, kekurangan vitamin D sangat umum terjadi pada orang dewasa yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena seiring bertambahnya umur, kulit kita menjadi kurang efisien dalam menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi vitamin D. Banyak lansia juga jarang keluar rumah atau justru takut terpapar matahari sehingga produksi vitamin D makin berkurang. Padahal sumber terbaik vitamin D adalah sinar matahari pagi. Cukup sekitar 10 hingga 15 menit berjemur di pagi hari, 3 atau 4 kali seminggu. Itu sudah sangat membantu. Tapi ingat, jangan pakai sunscreen dulu saat berjemur. Dan pilih waktu matahari yang tidak terlalu terik. Selain dari matahari, vitamin D juga bisa didapat dari makanan seperti ikan laut berlemak, kuning telur, dan susu yang difortifikasi. Tapi kalau asupan dari makanan dan matahari masih kurang, maka suplemen vitamin D bisa menjadi pilihan. Pilih yang bentuknya D3 atau cholecalciferol karena lebih mudah diserap oleh tubuh. Dengan menjaga kadar vitamin D tetap optimal, kita sedang menyalakan kembali saklar utama metabolisme tubuh. Dan ini akan sangat berdampak pada stamina, kekuatan, serta semangat hidup di usia senja. Sekarang, kita masuk ke vitamin kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu vitamin B12. Saya pribadi suka menyebut vitamin ini sebagai mesin pembangkit tenaga tubuh karena peranannya sangat vital dalam menjaga stamina harian kita, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Vitamin B12 ini berperan besar dalam pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah inilah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot dan organ vital. Tanpa oksigen yang cukup, sel-sel tidak bisa menghasilkan energi. Itulah sebabnya, kalau tubuh kekurangan B12, kita mudah merasa lemas, lesu, sulit konsentrasi, bahkan bisa memengaruhi suasana hati jadi cepat marah atau sedih. Masalahnya, semakin bertambah usia, kemampuan tubuh menyerap vitamin B12 dari makanan makin menurun. Salah satu penyebabnya adalah penurunan produksi asam lambung dan juga penurunan faktor intrinsik, yaitu protein khusus di lambung yang membantu penyerapan vitamin ini di usus halus. Jadi meskipun kita makan makanan yang mengandung vitamin B12, belum tentu semuanya bisa diserap dengan baik. Gejala kekurangan B12 ini kadang tidak langsung terasa, tapi pelan-pelan menggerogoti kualitas hidup kita. Beberapa orang mengeluh sering pusing, kesemutan di tangan atau kaki, sulit tidur, dan merasa cepat lelah walaupun tidak banyak aktivitas. Bahkan, dalam jangka panjang, defisiensi B12 bisa berdampak ke fungsi saraf. Sumber makanan alami B12 antara lain hati ayam, hati sapi, telur, ikan laut seperti sarden dan tuna, serta susu. Namun, untuk orang tua, saya lebih sering menyarankan tambahan suplemen, terutama yang bentuknya metilkobalamin, karena lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan bentuk sintetis. Kalau kadar B12 cukup, tubuh akan terasa jauh lebih bertenaga. Kita lebih semangat beraktivitas, pikiran jernih, dan tentunya performa pria juga ikut meningkat. Sekarang kita masuk ke vitamin ketiga, yaitu vitamin E. Kalau vitamin D tadi ibarat saklar, vitamin B12 adalah mesin energi, maka vitamin E ini bisa kita sebut sebagai perisai pelindung tubuh. Kenapa? Karena peran utamanya adalah sebagai antioksidan yang sangat kuat. Vitamin E melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan halus yang sering tidak disadari. Radikal bebas ini ibarat karat yang pelan-pelan menggerogoti bagian dalam tubuh termasuk pembuluh darah.
Kalau pembuluh darah rusak atau kaku, maka sirkulasi darah akan terganggu. Dan ini sangat memengaruhi vitalitas, termasuk performa seksual pria. Bukan cuma itu, vitamin E juga punya peran penting dalam menjaga produksi hormon testosteron tetap seimbang. Hormon ini sangat berpengaruh terhadap gairah, kekuatan otot, energi, dan semangat hidup seorang pria. Saat peradangan terjadi terus-menerus di tubuh, produksi hormon bisa terganggu. Disinilah, vitamin E berfungsi sebagai pelindung, mencegah kerusakan sel, sekaligus menjaga kerja hormon tetap stabil. Kabar baiknya, vitamin E mudah ditemukan di makanan sehari-hari. Misalnya, kacang almond, biji bunga matahari, kacang tanah sangrai tanpa garam, minyak zaitun ekstra virgin, dan sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Anda bisa memasukkannya ke dalam menu harian, entah sebagai camilan sehat atau bagian dari masakan. Namun, jika dirasa asupan dari makanan masih belum cukup, Anda juga bisa mempertimbangkan suplemen. Tapi pastikan Anda memilih suplemen vitamin E yang berasal dari sumber alami, seperti D-alpha tocopherol. Hindari bentuk sintetik, karena tidak seefektif yang alami dalam diserap tubuh. Dengan rutin memenuhi kebutuhan vitamin E, Anda sedang membangun pertahanan tubuh dari dalam. Ini bukan hanya soal kesehatan pembuluh darah, tapi juga untuk menjaga hormon tetap seimbang, agar vitalitas dan semangat hidup Anda tetap menyala meski usia terus bertambah. Mari kita rangkum sebentar pembahasan penting yang sudah kita bahas tadi, supaya lebih mudah diingat dan dipahami. Pertama, kita perlu sadari bahwa menurunnya stamina, tenaga, dan gairah pada pria usia lanjut itu bukanlah hal yang sepenuhnya wajar. Banyak dari penurunan ini sebenarnya disebabkan oleh kekurangan nutrisi, bukan sekadar faktor usia. Artinya, masih ada harapan besar untuk diperbaiki jika kita tahu caranya. Kedua, inti dari vitalitas tubuh adalah sirkulasi darah yang lancar, dan itu sangat bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi oksida nitrat. Nah, supaya produksi oksida nitrat optimal, kita perlu dukungan dari nutrisi yang tepat, terutama vitamin D, B12, dan E. Ketiga vitamin ini bekerja secara saling melengkapi. Vitamin D sebagai saklar yang mengaktifkan sirkulasi, vitamin B12 sebagai pembangkit energi lewat sel darah merah, dan vitamin E sebagai perisai yang menjaga pembuluh darah serta hormon tetap sehat. Kombinasi ini sangat penting, terutama bagi pria yang ingin kembali merasakan semangat seperti dulu lagi. Jadi, jangan anggap ini sekadar teori. Ini adalah panduan praktis yang bisa langsung Anda terapkan untuk memperbaiki kualitas hidup Anda. Mulailah dari langkah kecil, tapi konsisten. Karena tubuh kita akan selalu merespons ketika kita memperlakukannya dengan baik. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap jadi versi terbaik dari diri Anda di usia yang sekarang? Saya percaya Anda bisa. Sebelum kita tutup video ini, saya ingin ajak Bapa dan Ibu semua untuk mengambil satu langkah kecil hari ini. Jangan tunda. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Perhatikan apa yang Anda makan. Sempatkan jalan kaki ringan di pagi hari. Dan pastikan Anda mendapatkan asupan vitamin yang cukup baik dari makanan maupun suplemen jika diperlukan. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Usia bukan alasan untuk menyerah. Justru di masa ini, kita punya kesempatan untuk hidup lebih bijak, lebih sadar, dan lebih sehat. Kalau Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman, saudara, atau komunitas lansia di sekitar Anda. Karena bisa jadi, satu informasi kecil ini mampu mengubah hidup seseorang. Dan kalau Anda ingin terus dapat ilmu dan tips sehat seperti ini, silakan tinggalkan komentar, berlangganan ke channel kami, atau bagikan cerita Anda. Kami ingin membangun komunitas yang saling menguatkan agar masa tua bukan masa penurunan, tapi masa keemasan yang layak untuk dinikmati dengan penuh semangat dan martabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat,